Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada The Tower. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Empress. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ace of Wands. Baiklah, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Wands. Oke ya, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Wands. Nah, di sini tergambar ya, akan ada sebuah peristiwa, sebuah keadaan di mana kamu akan benar-benar bisa menjadi lebih fokus, menjadi lebih intens di dalam menata kehidupanmu, di dalam menemukan kemajuan dan peningkatan, serta menemukan kembali kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu setelah kebenaran-kebenaran ini terungkap. Ya, bahwa baru-baru ini kamu mendapati sebuah kebenaran yang benar-benar sudah terkuak dan terungkap, yaitu kamu mendapati pasanganmu, orang yang kamu cintai, ternyata berkhianat, ternyata bermain hati di belakang. Dia lebih memilih orang lain yang lebih kaya, yang lebih memiliki hal-hal di luar lebih baik daripada kamu, ataupun yang memiliki jabatan dan posisi yang lebih tinggi daripada kamu. Sedangkan selama ini kamu bersusah payah, berjuang mati-matian untuk bahagiakan dia, untuk bahagiakan hubungan ini. Meskipun kamu harus terpecah konsentrasinya di dalam menata kehidupanmu, di dalam berjuang dan menambah pundi-pundi di dalam kehidupanmu, karena kamu harus bahagiain dia, harus memiliki waktu yang berkualitas untuk menyenangkan hatinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru mencari cara, mencari pelarian, mencari pelampiasan, ya, selalu bohongin kamu, selalu menipumu, dan bermain hati di belakangmu, dan akhirnya semua ini terungkap dan terbeberkan. Dan di saat itulah kamu mulai mengerti dan sadar bahwa memang dia bukan ditakdirkan untukmu, dan bahwa memang ya, sepertinya orang pilihannya, orang yang dia pilih, memang mungkin saat ini lebih baik daripada kamu, tetapi bukan untuk waktu mendatang. Makanya kamu relakan, ikhlaskan dia berbahagia bersama orang pilihannya. Tetapi justru kamu memiliki kasta tertinggi dari rasa sayang dan rasa cinta. Di saat kita rela pasangan orang yang kita cintai berbahagia bersama orang lain, itulah rasa yang paling tinggi yang mungkin pernah dimiliki seseorang. Nah, tetapi dengan ikhlasnya kamu, dengan relanya kamu mulai memiliki fokus dan konsentrasi yang penuh untuk kembali menata kehidupanmu. Untuk kembali menggapai setiap mimpi dan harapanmu yang mungkin selama ini tertunda. Karena konsentrasimu terbelah.
Ya. Dan akhirnya baru-baru ini kamu benar-benar bisa menata semuanya menjadi lebih baik dan terbukti. Ya, ada kebenaran-kebenaran yang terungkap dari kegiatan-kegiatanmu. Di mana kamu mulai dapati perhatian, dapati posisi penting, dapati job-job besar, karena mungkin bos, majikan, kepala kantor, kepala perusahaanmu di mana tempat kamu bekerja mulai merasa senang dan puas atas kinerjamu. Ada mutu dan kualitas yang kembali tinggi, yang kembali menjadi lebih baik. Dan seketika itu kamu dapatkan hal-hal yang baik. Ya, posisi penting, dapat bonus, ya, dapat job-job besar begitu ya. Dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar sudah mampu fokus terhadap pekerjaanmu. Walaupun kamu sendiri, walaupun kamu dikhianati, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik daripada pasanganmu yang dulu. Ataupun suatu hari nanti di saat kehidupanmu semakin mapan dan jaya, di saat itulah dia akan menyesali karena pernah mengabaikan dan menyia-nyiakan cinta yang kamu berikan kepadanya. Oke, jadi inilah beberapa kejadian, beberapa peristiwa ya yang baru-baru ini terungkap, tetapi ada dampak positifnya dari peristiwa ini. Kamu menjadi lebih bisa fokus, lebih bisa intens di dalam menata kehidupanmu, dan terbukti kegiatan-kegiatanmu saat ini mulai terangkat naik. Mulai ada peningkatan dan kemajuan karena fokusmu tidak lagi terbelah. Kamu bisa fokus terhadap mengembangkan potensimu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada The Magician. Nah, benar kan? Jadi setelah kamu terlepas dari cinta, dari rasa yang akhirnya menyakiti kamu, ya, setelah kamu ketahui bahwa kebenaran yang terungkap ini memang sempat membuatmu sedih, membuatmu kecewa. Tetapi di balik itu semua membuatmu semakin bersemangat dan semakin ingin maju. Karena apa? Karena kamu ingin buktikan bahwa orang yang dia pilih tidak lebih baik daripada kamu. Dan kamu ingin nantinya dia menyesal pernah menyia-nyiakan kamu. Makanya di sini tergambar ya. Kamu adalah seseorang yang semakin memiliki potensi yang besar. Semakin bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Dan semakin mau belajar, bertanya, mengembangkan skill. Kamu belajar dari apapun karena kamu memiliki waktu yang sangat penuh untuk menata kehidupanmu, untuk meningkatkan potensi yang kamu miliki. Ya, sehingga wajar jika pekerjaanmu mulai menanjak karirnya. Bisnis, usaha dan dagangan juga begitu. Karena di sini ada fokus dan intensitas yang benar-benar bisa kamu maksimalkan. Dengan begitu kamu tingkatkan kualitas, ya, kamu tingkatkan mutu dari pelayanan, dari promosi, sehingga semakin banyak pelanggan, semakin banyak customer yang datang ke tempat kamu. Kenapa? Karena dari satu customer yang merasa puas, dari satu pelanggan yang merasa senang, maka keesokannya dia akan datang membawa teman-temannya. Dia akan berpromosi dari mulut ke mulut. Nah, terjadilah peningkatan dari penjualan. Terjadilah peningkatan pemasukan, omset begitu ya. Nah, hal inilah nantinya yang sepertinya yang akan membuat kehidupanmu semakin mapan. Perekonomianmu semakin stabil. Dan bukan tidak mungkin dengan perekonomian yang stabil, kamu akan bisa memancarkan kembali pesona, karisma, aura yang begitu positif dari dalam dirimu. Dan bisa saja suatu hari nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang spesial, yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin pernah kamu temui sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi ini adalah perubahan yang baik ya dari cara bersikap, berpikir maupun di dalam menjalani hari-harimu. Kenapa? Karena kamu sudah lewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak hambatan dan rasa kecewa di masa lalu.
Ya, baik itu datang dari pasanganmu dulunya, baik itu datang dari orang-orang sekitar, atau datang dari kegagalan, kesalahan, ya, kemunduran dari kegiatan-kegiatanmu. Tetapi di sini tergambar kamu orang yang selalu ingin belajar dari kesalahan, selalu ingin bangkit dari keterpurukan, dan selalu ingin buktikan bahwa kamu juga bisa, ya, membalikkan keadaan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Makanya kamu mulai dapati banyak perubahan, banyak peningkatan, ya, kamu mulai memiliki banyak link, banyak koneksi, banyak rekanan, begitu ya. Karena ada fokus dan intensitas yang mampu kamu berikan seutuhnya untuk kegiatan-kegiatanmu. Karena kamu tidak lagi pusing, tidak lagi ribet memikirkan pasangan, ya, yang justru dia mengecewakan kamu. Nah, jadi kamu benar-benar bisa berbenah dalam kehidupanmu. Dan perubahan inilah yang akhirnya mampu membuat kamu mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, ya, seperti keluarga besar, orang tua, sanak saudara, ya. Karena apa? Karena kebutuhan mereka mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan dari situlah dengan layaknya kehidupan mereka, semakin mapannya kehidupan kamu, ya, bukan tidak mungkin kamu sedang dilirik oleh beberapa lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini, baik dari lingkungan mana saja. Tetapi mungkin mereka masih mencari cara, masih mencari waktu yang tepat untuk dekati kamu. Nah, karena apa? Karena pesonamu, karismamu semakin terpancar baru-baru ini. Kamu benar-benar mampu mengurus dirimu sendiri, ya, membenahi tampilan, ya. Tongkrongan seperti kendaraan, ya, mulai bisa kamu upgrade, begitu ya. Karena banyak perubahan dan peningkatan dari pemasukan, ya, dari perekonomian menjadi semakin stabil. Makanya kamu mulai bisa mencuri perhatian, ya, lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, kenapa kamu bisa move on, bisa bangkit dari keterpurukan, bisa belajar dari kesalahan dan kegagalanmu? Karena kamu orang yang begitu memiliki keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara berani menerima kenyataan, berani mengakui kesalahan, serta berani memaafkan siapapun yang pernah menyakiti dan melukaimu, tanpa kamu harus balas, tanpa kamu harus dendam, ya. Dan dengan begitu, alam semesta mulai membukakan jalan-jalan terbaik untuk kamu kembali bisa membalikkan keadaan, kembali bisa menata kehidupanmu dan meraih apapun yang kamu inginkan saat ini. Jadi inilah mungkin kunci sebuah kesuksesan, ya, kunci sebuah kemakmuran, ya, setelah kamu ketahui kebenaran-kebenaran yang terungkap di dalam kehidupanmu, tetapi kamu mampu mengambil langkah, mengambil keputusan yang sangat penting dan berani. Tetapi justru dengan keputusan yang berani itulah kamu benar-benar bisa bangkit, membawa kehidupanmu menjadi lebih baik. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Nah, di sini ada Six of Calicus. Nah, sepertinya, ya, di sini tergambar ada penyesalan. Penyesalan dari pasanganmu ini berlaku untuk beberapa dari kamu, ya, bukan untuk semuanya. Beberapa dari kamu akan mendapati sebuah kebenaran, akan mengetahui sebuah hal yang sangat di luar dari dugaanmu, yaitu pasangan yang khianati kamu dulu, orang yang kamu sayangi tetapi dia justru memilih orang lain, ya. Baru-baru ini kamu ketahui dia kena batunya. Dia diperlakukan lebih buruk seperti dia memperlakukan kamu, dan akhirnya dia kembali ke kamu, ya, mengakui kesalahan, minta maaf, ya. Dan mungkin dia ingin mengulang masa lalu, masa-masa indah bersama dirimu. Makanya di sini tergambar, ya, ada penyesalan dari masa lalu dari dia yang telah
mengkhianati kamu. Oke, tetapi hal ini mungkin justru membuat kamu semakin percaya diri. Justru membuat kamu semakin pede. Karena apa? Karena di saat dia datang ke kamu, dia melihat bagaimana keadaanmu. Keadaanmu menjadi lebih baik, ya. Auramu semakin terpancar, pekerjaanmu semakin bonafit, begitu ya. Tentu dia akan semakin merasa menyesal pernah menyia-nyiakan kamu. Nah, kalau untuk kata maaf, kamu udah maafkan dari dulu. Ya, kalau untuk balikan, kalau untuk mengulang masa-masa lalu, ya itu semua tergantung kamu. Ya, biarkan waktu yang menjawab. Lihat dulu bagaimana kesungguhannya. Apakah dia nantinya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Nah, itu semua tergantung kamu masing-masingnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini sebuah kenyamanan. Jadi kamu semakin merasakan kenyamanan di dalam hari-harimu, di dalam menjalani kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena orang-orang, lingkungan, teman, sahabat yang ada di sekitarmu juga merasakan nyaman dengan dirimu. Karena kamu ingin selalu memberikan yang terbaik yang kamu miliki, ya, untuk di-share, untuk dibagikan, untuk berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Sehingga dengan kenyamanan mereka, mereka juga melakukan hal yang sama terhadap dirimu. Nah, jadi dengan semakin nyamannya kamu akan semakin bisa meraih apapun yang kamu inginkan. Melakukan apapun kegiatanmu setiap harinya dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini dia kuncinya. Sepertinya kamu akan kedatangan pacar baru. Kedatangan seseorang yang benar-benar spesial. Karena baru-baru ini dia datang ke kamu. Dia menuju ke kamu, cari cara komunikasi, cari cara deketin kamu. Karena dia sudah tidak mampu menahan perasaannya yang dipendam terhadap dirimu. Karena pesona, karena karisma, karena aura yang begitu muncul dari dalam dirimu. Oke, dan beberapa dari kamu ya sepertinya mulai mendapati sebuah peristiwa bahwa mantanmu, bahwa orang yang benar-benar kamu cintai dulu tetapi dia khianati ya. Baru-baru ini dia belak-belakan ingin balikan. Dia minta maaf, dia sujud-sujud, dia guling-guling agar kamu memaafkannya, agar kamu mau balikan. Nah, tapi itu semua tergantung kamu ya. Oke, nah saya rasa itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Semoga temanku Taurus benar-benar akan menjadi sangat bijaksana, sangat dewasa dan matang di dalam menyikapi setiap kebenaran yang akan terungkap, setiap peristiwa dan kejadian, tentunya dengan pemikiran yang terbuka, maka kamu akan mampu mengambil langkah, mengambil keputusan yang tepat. Dengan keputusan yang tepat, maka kehidupanmu tentunya akan menjadi semakin baik, semakin maju, dan semakin bahagia selamanya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.